Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Robiah Ladawiyah, kelas 3B, Prodi PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum makalah perkembangan bahasa anak dengan berbagai macam gangguan komunikasi. Untuk memenuhi tugas dengan mata kuliah perkembangan bahasa anak usia dini, dosen pengampu yaitu Ibu Nurdini Ferianti SPD MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa sebagai salah satu dari kemampuan dasar yang harus dimiliki anak, sesuai dengan tahapan usia dan karakteristik perkembangannya. Perkembangan adalah suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Bahasa adalah suatu sistem simbol untuk berkomunikasi yang meliputi fonologi atau unit suara, morfologi, unit arti, sintaksis, tata bahasa, semantik, variasi arti, dan pragmatik penggunaan bahasa. Dengan bahasa, anak dapat mengkomunikasi maksud, tujuan, pemikiran, maupun perasaannya pada orang lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi bahasa bagi anak. Yang pertama yaitu fungsi instrumental. Contohnya seperti tolong ambilkan pensil. Fungsi ini digunakan sebagai alat perpanjangan tangan. Yang kedua yaitu fungsi regulatif. Contohnya seperti jangan ambil bukuku. Bahasa ini digunakan untuk mengatur orang lain. Yang ketiga, fungsi interaksional. Bahasa digunakan untuk bersosialisasi seperti nanya kabar, apa kabar. Yang keempat, fungsi personal. Bahasa ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan, pendapat, dan sebagainya seperti saya senang sekali atau saya suka dengan boneka itu. Yang kelima, fungsi heuristik atau mencari informasi. Bahasa digunakan untuk bertanya, apa itu, apa ini. Yang selanjutnya yaitu fungsi imajinatif. Bahasa digunakan untuk memperoleh kesenangan, misalnya bermain-main dengan bunyi atau irama. Yang ketujuh, fungsi representatif, yaitu bahasa yang digunakan untuk memberikan informasi atau fakta. Misalnya, sekarang hujan atau tadi aku jatuh gitu. C. Aspek perkembangan bahasa anak usia dini taman kanak-kanak. Anak usia dini taman kanak-kanak berada dalam fase perkembangan bahasa secara ekspresif. Hal ini berarti bahwa anak telah dapat mengungkapkan keinginannya, penolakannya, maupun pendapatnya dengan menggunakan bahasa lain. Adapun aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kosakata, yang kedua sintaksis atau tata bahasa, yang ketiga semantik, yang keempat fonem atau satuan bunyi terkecil yang membedakan kata. Selanjutnya D. Perkembangan bahasa secara umum. Tadi sudah dijelaskan arti perkembangan dan arti bahasa ya teman-teman. Di sini perkembangan bahasa juga terbagi atas dua periode besar. Periode tersebut yaitu periode prangulistik 0 sampai 1 tahun dan linguistik yaitu anak usia 1 sampai 5 tahun.
Secara umum, tahap perkembangan anak dibagi ke dalam beberapa rentang usia yang masing-masing menunjukkan ciri-ciri sendiri. Menurut Ahmad Susanto 2001 terhadap perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, tahap 1 yaitu pralinguistik, yaitu antara 0 sampai 1 tahun. Yang kedua, tahap 2 linguistik, yaitu antara anak usia 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, tahap 3 pengembangan tata bahasa, yaitu prasekolah, anak usia 3, 4, dan 5 tahun. Metode pembelajaran bahasa anak usia dini. Yang pertama, metode eksplorasi atau percobaan. Yang kedua, metode diskusi. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode sosial drama. Yang kelima, metode problem solving. Selanjutnya, metode pengembangan bahasa anak usia dini. Yang pertama yaitu metode bercerita, yang kedua metode bercakap-cakap, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode bermain peran. Di sini guru harus aktif pada saat di dalam kelas, misalnya untuk menanyakan anak tersebut agar anak tersebut perkembangan bahasanya pun diasah kembali pada saat di dalam kelas dan di rumah. Di sini misalnya guru bercerita atau si anaknya yang bermain peran, misalnya mendongeng, si anak yang mencontohkan perannya seperti apa dan bagaimana. Kesimpulannya yaitu bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi, dapat digunakan untuk berpikir, mengekspresikan perasaan, dan melalui bahasa dapat menerima pikiran dan perasaan orang lain. Perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia dini bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya.